Halo adik-adik semuanya, sebelum kita belajar mengenai cara mencari pecahan yang senilai, kita belajar dulu mengenai pengertian pecahan senilai. Jadi, pecahan senilai merupakan pecahan yang memiliki nilai yang sama, meskipun ditulis dalam bentuk pecahan yang berbeda. Di sini, inti dari pecahan senilai adalah memiliki nilai yang sama, walaupun ditulis dalam bentuk pecahan yang berbeda. Itu intinya ya. Contohnya yang nomor 1, 1/2 sama dengan 2/4 sama dengan 3/6 sama dengan 4/8. Contoh yang nomor 2, 1/4 sama dengan 0,25 sama dengan 25%. Nah, perhatikan perbedaan contoh nomor 1 dan nomor 2. Contoh nomor 1 ini semuanya dalam bentuk pecahan biasa. Sedangkan contoh nomor 2 ini dalam bentuk pecahan biasa, ini dalam bentuk pecahan desimal, dan ini dalam bentuk persen. Namun ketiga-tiganya ini juga memiliki nilai yang sama. Jadi 1/4 itu sama dengan 0,25 sama dengan 25%. Ini nilainya sama, cuman ini buat dalam bentuk yang berbeda. Seperti itu. Oke, sekarang kita akan belajar mengenai pecahan senilai pada garis bilangan. Di video sebelumnya, Bu Yuli pernah menjelaskan mengenai pecahan pada garis bilangan. Kalau kalian belum lihatnya, bisa lihat di video sebelumnya ya, pada link di atas atau link yang sudah Bu Yuli tulis di deskripsi box. Oke, di sini pecahan senilai pada garis bilangan. Di sini Bu Yuli sudah menggambar 3 garis bilangan ya. Untuk garis bilangan yang pertama, Bu Yuli buat nilai pecahan 1/2. Jadi ini 0, 1/2, 2/2 atau sama dengan 1. Kemudian untuk garis bilangan yang kedua, Bu Yuli buat nilai pecahan 1/3. Di sini 0, 1/3, 2/3, 3/3 sama dengan 1. Untuk garis bilangan yang ketiga, itu Bu Yuli buat nilai pecahan 1/4. Jadi di sini 0, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4 sama dengan 1. Nah, kalian sekarang perhatikan garis-garis merah yang sudah Bu Yuli buat. Yang pertama, ini garis merah di sini ya, 0, 0, 0. Ini artinya kan nilainya sama ya, 0 sama dengan 0 sama dengan 0. Kemudian selanjutnya misalnya ini 1/2 segaris dengan 2/4. Nah, inilah yang disebut dengan pecahan senilai pada garis bilangan. Artinya 1/2 itu kan satu garis dengan 2/4 ya. Ini ditarik garis ini artinya garis lurus. Jadi nilai 0 ke 1/2 ini sama nilainya dengan 0 ke 2/4. Ini nilainya sama. Nah, sekarang kita lihat bagaimana jika 3/4 sama 2/3. Senilai atau bukan? Bukan. Kenapa? Karena tidak segaris. Ini 2/3 nih di sini ya. Nih kalau diurutkan garisnya di sini dong. Sedangkan 3/4 di sini. Jadi 2/3 itu tidak senilai dengan 3/4. Nah, kemudian yang ini kan 2/2 atau sama dengan 1 ya. 3/3 sama dengan 1, 4/4 sama dengan 1. Jadi ini nilainya sama-sama 1. Sekarang ini 1/4 dan 1/3 nilainya sama atau beda? Beda. Nih 1/4 di garis ini, sedangkan 1/3 di sini. Berarti tidak satu garis ya, berarti tidak senilai. Gitu. Oke, setelah kita belajar mengenai pecahan senilai pada garis bilangan, sekarang kita akan belajar mengenai pecahan senilai pada gambar. Di sini Bu Yuli sudah menggambarkan serangkaian gambar ya, untuk yang pertama dan ini yang kedua. Yang pertama kita lihat ya, ini pecahan yang senilai ya. Ini 1/2 kan sama dengan 2/4 sama dengan 3/6. Ini 1/2 ini kan yang diarsir ini ya. Oh, bagiannya segini kan. Kemudian 2/4 nih Bu Yuli buat juga yang diarsir kan 2/4 ini ya, karena kotaknya ada 4 dan yang Bu Yuli arsir ada 2, berarti 2/4. Terus yang ini 3/6. Ini
kotaknya ada 6 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan yang Bu Yuli arsir ada 3, jadi 3/6. Nah, berarti 1/2 nih nilai segini itu kan sama dengan nilai segini kan, berarti sama dengan 2/4, sama dengan nilai segini juga kan, 3/6. Kemudian yang kedua, ini Bu Yuli buat bentuknya lingkaran ya. Ini kan menunjukkan pecahan 1/4 ya, yang Bu Yuli ini arsir ini menunjukkan satu bagiannya, sedangkan 4 itu potongan seluruhnya, 1, 2, 3, 4. Kemudian ini sama dengan 1/4 itu sama dengan 2/8. Kenapa bisa? Bisa, ini lihat nih, 1/4 itu kan potongannya sekian ya, berarti kan ini untuk 2/8 menunjukkan potongan sekian kan. Ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 kan sebagai penyebutnya, nah 2-nya yang bagian diarsir ini. Jadi 1/4 sama dengan 2/8. Kemudian yang ketiga nih, ini kan yang Bu Yuli arsir ada 3 ya, 1, 2, 3. Kemudian seluruhnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi ada 3/12. Pecahannya sama kan, yang diarsir sekian, ini yang diarsir sekian, ini juga yang diarsir sekian. Jadi 1/4, 2/8, 3/12 itu menunjukkan nilai pecahan yang sama. Paham ya? Tara, selanjutnya di sini Bu Yuli juga punya 3 gambar gitu ya, yaitu gambar A, gambar B, dan gambar C. Gambar A ini Bu Yuli bagi menjadi 3, kemudian bagian satunya Bu Yuli arsir. Yang gambar B ini juga Bu Yuli bagi menjadi 3, bagian satunya Bu Yuli arsir. Kemudian yang gambar C itu juga Bu Yuli bagi menjadi 3, bagian satunya Bu Yuli arsir. Nah, pertanyaan dari Bu Yuli adalah, apakah pecahan pada gambar A, B, dan C itu merupakan pecahan yang senilai? Coba mari kita pikirkan bareng-bareng dulu ya. Ayo tebak, pecahan senilai atau bukan? Yep, tepat sekali. A, B, dan C itu bukan pecahan yang senilai. Kenapa? Karena kita bahas ya. Nah, ini yang A. A ini kan satu bagian, oke, dibagi menjadi 3 bagian yang sama. Ini Bu Yuli arsir 1, berarti nilainya 1/3. Yang bagian B, iya Bu Yuli bagi menjadi 3, tapi kan bagian 3-nya tidak sama Bu Yuli baginya, walaupun yang diarsir juga 1. Jadi ini bukan pecahan 1/3. Kemudian yang C juga sama. Memang Bu Yuli bagi menjadi 3 bagian, tapi kan baginya tidak sama. Kemudian ini yang diarsir, yang ini sama-sama 1 bagian, tapi sekali lagi kan baginya tidak sama. Berarti A, B, dan C itu bukan pecahan yang senilai. Semoga kalian paham ya. Oke, sekarang kita akan belajar bagaimana menentukan pecahan yang senilai. Untuk yang pertama, yaitu dengan mengalihkan pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Ingat ya, harus dikalikan dengan bilangan yang sama. Nah, di sini contohnya, tentukan pecahan yang senilai dengan 1/8. Oke, sebelum Bu Yuli melakukan pembahasan, mungkin dari kalian ada yang mau mencoba dulu. Coba 1/8 pecahan senilainya berapa saja? Boleh loh kalian mencoba sendiri. Selamat mencoba. Oke, bagaimana hasilnya? Menyenangkan bukan? Oke, di sini Bu Yuli akan melakukan pembahasan, tapi ini hasilnya bisa berbeda dengan hasil dari kalian coba yang sudah kalian coba tadi ya. Nah, di sini Bu Yuli juga mencoba nih. Nah, Bu Yuli akan mengalihkan 1/8 ini dengan 3. Jadi bagian pembilang dan penyebutnya dikalikan dengan 3. Sama-sama dikalikan 3. 1 dikalikan 3 sama dengan 3. 8 kali 3 sama dengan 24. Kemudian yang kedua, Bu Yuli nggak mau dikalikan dengan 3 deh. Misalnya mau dikalikan dengan 5. Boleh, misalnya ini ya 1/8, berarti sini 1 dikalikan 5, 8 dikalikan 5. Di sini hasilnya
5/40. Oke, berarti 1/8 sama dengan 3/24 sama dengan 5/40. Nah, kalau percobaan kalian tadi, ya kalian tadi sudah mengerjakan ya. Kalau mau dikalikan dengan 7 boleh, dikalikan dengan 2 boleh. Tapi kuncinya ingat satu, yaitu pembilang dan penyebutnya sama-sama dikalikan dengan bilangan yang sama. Nah, sekarang cara menentukan pecahan yang senilai yang kedua, yaitu dengan membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Contohnya, tentukan pecahan yang senilai dengan 8/64. Ayo, sekarang dicoba lagi ya. Kuncinya yaitu dengan membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Bilangannya berapa? Serah kalian. Selamat mencoba. Oke, berapa hasilnya? Oke, kita lihat pembahasan dari Bu Yuli ya. Jadi kalau kalian hasilnya beda tidak bermasalah, yang penting pembilang dan penyebutnya dibagi dengan bilangan yang sama. Yang pertama di sini 8/64 ya, Bu Yuli bagi 2. Ya, dibagi 2. Jadi sama-sama dibagi 2, pembilang dibagi 2, penyebut dibagi 2. 8 dibagi 2 sama dengan 4. 64 dibagi 2 sama dengan 32. Jadi di sini 4/32. Kemudian yang kedua, dibagi 4 ya. 8/64. Ini 8 dibagi 4 hasilnya 2. 64 dibagi 4 hasilnya 16. Jadi 2/16. Jadi di sini 8/64 sama dengan 4/32, kemudian sama dengan 2/16. Nah, kalian bisa membagi dengan bilangan yang lain. Misalnya kalian mau bisa 8. Misalnya kalian membagi langsung dibagi 8 juga boleh, tidak masalah. Oke ya, yang jelas tadi kuncinya apa? Pembilang dan penyebut harus dibagi dengan bilangan yang sama. Oke, mudah kan? Oke, sekarang cara mencari pecahan yang senilai yang ketiga atau yang terakhir, yaitu dengan mengubah pecahan ke dalam bentuk atau jenis pecahan yang lain. Di sini contohnya 3/4 sama dengan 0,75 sama dengan 75%. Jadi ini pecahan biasa, ini pecahan desimalnya, ini persennya atau per 100. Kemudian 1/8 sama dengan 0,125 sama dengan 12,5%. Sama ya, ini pecahan biasa, ini pecahan desimal, ini persen. Yang ketiga 2/5 sama dengan 0,4 sama dengan 40%. Ini pecahan biasa, pecahan desimal, ini persen. Nah, caranya untuk mengubah pecahan biasa ke pecahan desimal atau persen akan menjelaskan di video selanjutnya. Oke, selamat belajar. Dan supaya kalian tidak ketinggalan video-video dari Bu Yuli, jangan lupa like and subscribe ya. Semoga bermanfaat.